Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aldiansyah dari kelas C7 Manajemen dengan NPM 101212336. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang at-thariq ila ma'rifatullah. Ma'rifat berasal dari kata arafa yu'rifu irfan, yang berarti mengetahui, mengenal, atau pengetahuan ilahi. Orang yang mempunyai ma'rifat disebut arif. Menurut terminologi, ma'rifat berarti mengenal dan mengetahui berbagai ilmu secara rinci, atau diartikan juga sebagai pengetahuan pengalaman secara langsung atas realita mutlak Tuhan. Ma'rifat juga diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Dalam tasawuf, upaya penghayatan ma'rifat kepada Allah SWT menjadi tujuan utama dan sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf. Selanjutnya, tujuan at-thariq ila ma'rifatullah. Yang pertama, yaitu agar dilimpahkan kebaikan di sekeliling kita. Selanjutnya, agar terlindung dari segala keburukan yang ada di sekitar. Selanjutnya, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, terhindar dari segala keburukan dan mencari keberkahan dalam hidup. Nah, tujuan dari at-thariq ila ma'rifatullah itu yang sudah tadi dibacakan, yaitu yang paling penting adalah untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Selanjutnya, cara menuju ma'rifatullah. Cara Al-Ghazali untuk mencapai ma'rifat yaitu menjaga kesucian jiwa dan kesucian hati. Jika totalitas jiwanya telah suci dan hatinya telah dipenuhi dengan zikir kepada Tuhan, hidupnya akan dipenuhi oleh kearifan dan bimbingannya. Selanjutnya adalah al-mawani fi ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah begitu banyak dan bertebaran di sekitar kita. Namun, tetap saja ada orang yang tidak dapat melihatnya, seakan dia membuat dirinya buta dari kebenaran-kebenaran yang ada. Faktor-faktor penghalang mengenal Allah. Yang pertama adalah hawa nafsu. Yang dimaksud dengan hawa nafsu menurut sebagian orang adalah sifat tercela, perilaku tercela, dan perbuatan tercela yang ada pada manusia, baik karena pengaruh dari luar ataupun sudah bawaan dari lahir. Hawa nafsu yang bisa membuat seseorang hamba terhalang dari mengingat Allah diantaranya fasik, sombong, zalim, dan dusta. Ini adalah semuanya hawa nafsu yang bisa membuat seseorang hamba terhalang dari mengingat Allah. Selanjutnya, yang kedua, berpikir rancu. Minimnya ilmu membuat kita menjadi mengetahui hal secara terbatas. Ilmu yang terbatas inilah yang akan membuat seseorang terjauhkan dari kebenaran, karena dirinya sendiri yang telah memberi jarak pada kebenaran itu. Beberapa hal yang menyebabkan seorang hamba berpikir rancu atau syubhat, yaitu dengan faktor jahil, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Selanjutnya adalah al-adillah ala wujudillah, yaitu dalil-dalil eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada dalil fitrah. Dalil fitrah adalah yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Quran. Bagaimanapun manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Yang kedua, dalil indra adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuhi oleh indra. Yang ketiga, ada dalil akli, adalah dalil-dalil yang berdasarkan akal. Yang keempat, dalil nakli, adalah dalil-dalil yang bersandarkan kepada nas-nas. Yang kelima, ada dalil sejarah, adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi ini. Nah, di sini selanjutnya ada mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir Allahu Akbar adalah ungkapan pengagungan Allah yang harus muncul dari lubuk hati yang sangat dalam. Karena
Takbir adalah pengakuan hati bahwa Allah itu maha agung lagi maha besar dari segalanya. Diikrarkan dengan lisan, diyakini dan diresapi dalam hati serta dibuktikan di dalam praktek kehidupan. Selanjutnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu kita meyakini bahwasanya Allah itu hanya ada satu. Selanjutnya yaitu ma'rifatullah, tauhidullah. Pengertian tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Selanjutnya, keesaan Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan dalam 3 baris besar, yaitu terlihat dalam kalimat yang pertama, Allahus Somad. Allah Subhanahu wa taala adalah Rob yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya segala sesuatu bergantung dan tergantung atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 83, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Yang kedua, dalam lam yalid walam yulad, yaitu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa taala ada dan mengadanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Quran surat Al-Isra ayat 111. Yang ketiga, lam yakun lahu kufuwan ahad, yaitu tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Setara artinya sama, sama rendah, sama tinggi, sama besar, dan lain sebagainya. Tidak setara artinya tidak sama. Jadi makna siapapun tidak setara dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala maha unggul dari siapapun dan dari apapun. Yang selanjutnya, tingkat tauhid. Yang pertama, tauhid zat Allah. Yang kedua, tauhid dalam sifat-sifat Allah. Yang ketiga, tauhid dalam perbuatan Allah. Dan yang terakhir adalah tauhid dalam ibadah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.